Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Budi Manfaat MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Mind Mapping terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Matematika Siswa. Nah, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 19081050037 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5A. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi ini yaitu bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 tinjauan literatur, dan bab 3 metodologi penelitian. Baik, langsung saja kita masuk pada bab 1 mengenai latar belakang pada penelitian ini. Dunia pendidikan mempunyai peran penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia lebih berkualitas di masa yang akan datang. Salah satu proses penting dalam dunia pendidikan adalah kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, sangat penting bagi seorang pendidik untuk mengenal metode dalam pembelajaran supaya siswa merasa semakin bersemangat saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Menurut Buzan pada tahun 2008, mind map adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran kita. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengetahui kebenaran mengenai pendapat Buzan tersebut dan ingin melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Mind Mapping terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Matematika Siswa. Kemudian, pernyataan masalah pada penelitian ini menurunnya semangat dan potensi hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Hal tersebut diduga karena kurang tepatnya menggunakan media pembelajaran sehingga siswa mudah bosan dan sulit memahami materi. Pertanyaan penelitian, apakah media pembelajaran mind mapping meningkatkan motivasi dan potensi hasil belajar matematika siswa? Selanjutnya, relevansi dan pentingnya penelitian. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan kita dapat mengetahui seberapa besar pengaruh media pembelajaran mind mapping terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Hasil penelitian ini juga diharapkan siswa sebagai subjek penelitian lebih termotivasi untuk belajar dan menumbuhkan minat belajar yang besar pada mata pelajaran matematika, sehingga siswa dapat mencapai prestasi belajar yang diinginkan. Selain untuk siswa, penelitian ini juga berguna untuk tenaga pendidik atau guru. Diharapkan guru mampu memilih media pembelajaran yang tepat agar dapat menarik minat belajar siswa sehingga hasil potensi siswa akan terus meningkat. Selanjutnya kita masuk pada bab 2 yaitu tinjauan literatur. Poin pertama yaitu tinjauan konseptual. Pembelajaran adalah internalisasi ilmu pengetahuan ke dalam diri siswa. Melalui proses interaksi antar siswa dengan pendidik, dalam pembelajaran terdapat aktivitas siswa sebagai pelajar dan guru sebagai pendidik. Kemudian, model pembelajaran. Menurut Supri Hatiningrum pada tahun 2013, yang menyatakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur pembelajaran dengan sistematis untuk mengelola pengalaman belajar siswa agar tujuan belajar tertentu yang diinginkan bisa tercapai. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah rencana atau susunan yang akan digunakan dalam kegiatan belajar di kelas dengan tujuan agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan sistematis. Selanjutnya, media pembelajaran. Melalui media pembelajaran yang baik, guru dapat menyampaikan informasi mengenai materi pelajaran yang bersangkutan. Kemudian ada mind mapping. Menurut Buzan pada tahun 2008, mind map adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran kita. Selain itu, Buzan pada tahun 2008 juga mendefinisikan mind map sebagai alternatif pemikiran keseluruhan otak terhadap pemikiran linier. Dengan mencatat menggunakan mind map, siswa akan lebih mudah memahami materi serta dapat meningkatkan kreativitas siswa. Kemudian matematika. Matematika merupakan ilmu tentang logika mengenai bentuk,
susunan, besaran, dan konsep-konsep yang keterhubungan satu sama lain dengan jumlah yang banyak. Terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Selanjutnya ada tinjauan teori. Yang pertama yaitu pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pembelajaran adalah internalisasi ilmu pengetahuan ke dalam diri siswa melalui proses interaksi antar siswa dengan pendidik. Dalam pembelajaran terdapat aktivitas siswa sebagai pelajar dan guru sebagai pendidik. Kemudian tahapan pembelajaran. Tahapan pembelajaran ada 3 fase, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Poin selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sebuah alat yang dipergunakan oleh pengajar untuk menyampaikan pesan materi kepada siswa. Nah, melalui media pembelajaran yang baik, guru dapat menyampaikan informasi mengenai materi pelajaran yang bersangkutan. Kemudian ada fungsi media pembelajaran. Di sini saya mengambil pendapat yang dikemukakan oleh Kem dan Dayton dalam Arshad pada tahun 2016. Fungsi media pembelajaran adalah sebagai berikut. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya media pembelajaran ini sangat berpengaruh sekali pada proses pembelajaran. Jadi, sebagai pendidik, harus pintar-pintar mencari media mana yang tepat dan sesuai dengan materi yang sedang diajarkan. Nah, pada presentasi kali ini, saya ingin mencoba menerapkan media pembelajaran mind mapping kepada mata pelajaran matematika. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai media pembelajaran mind mapping. Pengertian dari media pembelajaran mind mapping adalah salah satu teknik pembelajaran menggunakan alat bantu media berupa media visual dalam menyampaikan materi ajar menggunakan pemetaan pikiran untuk memudahkan siswa dalam memahami materi secara terkonsep. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan mind mapping. Sebelumnya pembuatan mind mapping memang sudah sangat familiar dan tentunya mostly orang sudah mengetahui cara pembuatnya. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan secara detail menurut pendapatnya Buzan pada tahun 2012. Jadi, menurut Buzan pada tahun 2012, langkah-langkah dalam pembuatan mind map antara lain sebagai berikut. Selanjutnya ada langkah-langkah penerapan mind mapping. Peneliti juga memberikan langkah-langkah penerapan media pembelajaran mind mapping pada proses belajar menurut Buzan sebagai berikut. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan mind mapping. Setiap media pembelajaran tidak lepas dari yang namanya kelebihan dan kekurangannya. Tentu apabila kita menempatkan media pembelajaran sesuai dengan tujuan kita, media tersebut akan memberikan kelebihan yang signifikan dibanding kekurangannya. Berikut kelebihan dan kekurangan media mind mapping terhadap proses pembelajaran menurut Michalko. Kemudian tinjauan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan peneliti. Pertama, peneliti yang dilakukan oleh Anastasia Marzi pada tahun 2017 tentang pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar matematika siswa. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar matematika siswa. Dengan demikian, pemberian model pembelajaran mind mapping mempunyai pengaruh dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hendry Budiman pada tahun 2017 tentang upaya meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika melalui model pembelajaran mind mapping pada siswa kelas 8 IPA 3 SMAN 1 Kinali. Pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Iskandar Zulkarnain dan Noor Amaliasari pada tahun 2014 yang berjudul Model Penemuan Terbimbing dengan Teknik Mind Mapping untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa SMP. Dapat disimpulkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas eksperimen yang menggunakan model penemuan terbimbing dengan teknik mind mapping lebih tinggi daripada kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rahma Filosofi yang berjudul Penerapan Metode Mind Mapping pada Pembelajaran Matematika pada tahun 2014 dapat disimpulkan juga bahwa ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.
serta rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan rata-rata hasil belajar pada kelas kontrol. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu desain dan metode penelitian. Pada desain penelitian ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Kemudian tempat dan waktu penelitian akan dilakukan di sebuah bimbingan belajar Ciperna yang dimana akan dilaksanakan pada tanggal 29 November 2021 pukul 1 siang sampai dengan selesai. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Data dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dan sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data menggunakan teknik interview atau wawancara, kemudian observasi, dan penyebaran kuesioner. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan skala Likert dan kuesioner. Skala Likert di sini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Nah, setelah jawaban kuesioner dari responden terkumpul, sebelum dianalisis menggunakan instrumen penelitian, akan dilakukan gambaran terkait dengan masing-masing variabel dengan menggunakan garis kontinum. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji instrumen penelitian. Pada uji instrumen penelitian di sini, peneliti menggunakan uji validitas dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya yaitu ada uji asumsi klasik. Pada penelitian ini, penulis menggunakan 5 uji asumsi klasik menggunakan rumus. Yang pertama, uji normalitas, bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Tentunya menggunakan SPSS versi 21,0. Kemudian menggunakan uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji ketidaksamaan variasi variabel, dan menggunakan uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Selanjutnya menggunakan uji autokorelasi, digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Yang terakhir menggunakan uji linearitas, digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat linier atau tidak. Selanjutnya, penulis menggunakan regresi linier berganda. Regresi linier berganda merupakan pengembangan dari regresi linier sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi permintaan di masa yang akan datang. Rumus dari regresi linier berganda adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis pada penelitian ini, penulis menggunakan uji T parsial. Uji T parsial ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Untuk menguji pengaruh parsial dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya yaitu subjek dan objek penelitian. Populasi penelitian ini adalah siswa bimbingan belajar matematika Ciperna sejumlah 20 siswa. Jenis sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampel. Sugiono pada tahun 2009 menyebutkan bahwa purposive sampel adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Nah, kriteria sampel dalam penelitian ini adalah bimbingan belajar Ciperna, di mana rumusnya adalah sebagai berikut. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.